Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Indra Aprianti dari kelas HK21F jurusan Hukum Universitas Saputra. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Akibat Hukum Terhadap Percobaan Tindak Pidana Pembunuhan, Studi Kasus Putusan Nomor 556 garis miring pidana biasa garis miring tahun 2013 garis miring Pengadilan Negeri Blitar. Baik, yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini yang pertama pengertian POGI, bentuk-bentuk tindak pidana percobaan, unsur-unsur tindak pidana percobaan, dan lain sebagainya. Baik, yang pertama terdapat pengertian POGI. POGI merupakan delik yang belum selesai atau belum sempurna sebagai suatu tindak pidana. Dalam pasal 53 KUHP menyatakan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri. Berdasarkan rumusan pasal 53 ayat 1 KUHP, syarat untuk dapat dipidananya delik percobaan melakukan kejahatan diantaranya yaitu yang pertama, adanya niat, kemudian adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan harus bukan karena kehendaknya sendiri. Kemudian terdapat bentuk-bentuk tindak pidana percobaan atau POGI. John Kurtz menyatakan bahwa terdapat 3 bentuk percobaan, yaitu yang pertama, percobaan selesai, yang kedua, percobaan terhenti, dan yang ketiga, yaitu percobaan berkualifikasi. Selanjutnya terdapat unsur-unsur tindak pidana percobaan atau POGI. Yang pertama yaitu adanya niat pembuat, yang kedua permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Selanjutnya yang nomor 4, terdapat dasar pemidanaan POGI. Perbuatan percobaan atau POGI diatur dalam buku 1 tentang ketentuan umum, bab 4 tentang percobaan yang mencakup pasal 53 dan pasal 54 di dalam KUHP. Menurut pasal 53 ayat 1 KUHP, percobaan yang dapat dipidana hanyalah melakukan kejahatan saja. Tetapi untuk menegaskan hal ini, maka dalam pasal 54 KUHP ditentukan bahwa mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan kedua pasal di atas, percobaan yang dapat dipidana merupakan percobaan melakukan kejahatan saja, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana. Baik, selanjutnya terdapat kronologi kasus. Pada waktu itu, terdakwa atau Sujiantoro bersama keempat temannya pesta miras di sebuah dam. Kemudian pada sore harinya mereka kembali pesta miras namun telah berpindah tempat. Sampai pada malam hari ada yang baru ikut bergabung dan ada sebagian temannya juga yang sudah pulang dan ada yang pergi karena keperluan. Tetapi terdakwa atau Sujiantoro dan satu temannya yang bernama Evata masih pesta miras sampai larut malam. Kemudian teman-temannya itu kembali ke tempat pesta miras itu setelah keperluannya selesai. Di lokasi tersebut terjadi pertengkaran antara Evata dan kakaknya yang baru ikut bergabung pesta miras tersebut, tetapi telah dilerai oleh teman-temannya. Dan Evata sendiri pulang dengan diantar oleh temannya yang lain. Karena kakaknya khawatir terjadi sesuatu dengan Evata, maka dia bersama teman-teman yang lain termasuk Sujiantoro menyusul Evata sambil membawa satu buah pedang. Mereka pergi ke pom bensin di mana tempat tersebut merupakan tempat kakaknya Evata yaitu Adi Widodo. Mereka menggedor-gedor pintu kios pom bensin tersebut dan dibuka oleh Adi Widodo. Mereka pun langsung masuk ke dalam dan mencari Evata. Di sisi lain, Sujiantoro yang dalam keadaan pengaruh minuman keras berkata kepada Adi Widodo, "Aku bisa membunuhmu sekarang." Adi Widodo menjawab, "Aku tak punya masalah denganmu." Lalu Sujiantoro keluar dan kembali dengan membawa pedang dan mengacungkan ke kepala Adi Widodo sambil berkata, "Kamu saya bunuh." Kemudian Sujiantoro kembali mengarahkan pedangnya ke kepala Adi Widodo dan ditangkis dengan tangan kirinya yang mengakibatkan tangan kirinya tersebut terluka.
Kemudian Sujiantoro kembali mengarahkan pedang tersebut untuk ketiga kalinya ke leher Adi Widodo. Lalu Adi Widodo menangkap pedang tersebut dan terjadi rebutan pedang antara mereka berdua. Nah, setelah terjadi keributan tersebut, temannya keluar dan mengambil pedang tersebut dari tangan Sujiantoro. Sujiantoro dibawa keluar kios dan kemudian dibawa pulang oleh temannya. Kemudian terdapat putusan pengadilan. Dengan melihat dan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa, maka majelis hakim memberikan putusan kepada terdakwa Sujiantoro bin Bambang Iswandi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyatakan terdakwa Sujiantoro bin Bambang Iswandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 junto pasal 53 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan primer. Kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Kemudian menyatakan barang bukti berupa satu buah pedang terbuat dari besi panjang berukuran 60 cm beserta sarungnya dirampas untuk dimusnahkan, dan yang terakhir menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Adapun analisis kasus terhadap dakwaan dan putusan majelis hakim, diketahui dalam hal-hal yang memberatkan bahwa terdakwa pernah melakukan kejahatan sebelumnya. Ini menyebabkan seharusnya terdakwa juga dituntut sebagai residivis pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Selain percobaan pembunuhan, terdakwa juga mengadakan pesta miras sehingga menyebabkan mabuk di jalanan umum. Ini menyebabkan seharusnya terdakwa dan para saksi atau kawan-kawan tersebut dituntut pasal 536 KUHP tentang mabuk di jalan umum. Dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan lebih dari satu tindak pidana. Ini menyebabkan seharusnya terdakwa dituntut atas delik Samanluf pasal 65 ayat 2 KUHP. Adapun analisis putusannya, majelis hakim telah membuktikan terhadap terdakwa melakukan tindak pidana percobaan yang menghilangkan nyawa orang lain, yang mana dalam KUHP perbuatan terhadap terdakwa dikategorikan sebagai delik fogging. Untuk itu penulis sependapat dengan majelis hakim. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.